Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu ankum. Hahuna, disinilah qauluhu ta'ala, firmannya Allah ta'ala, wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Wa faddalallahu, dan Allah mengutamakan al-mujahidina, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, alal qa'idina, atas orang-orang yang duduk-duduk, artinya tidak ikut berjihad di jalan Allah, mensyiarkan ajaran agama, ajron, pahala, aziman, yang besar. Allah mengutamakan pahala yang besar atas orang-orang yang berjihad di jalannya daripada orang-orang yang tidak berangkat berjihad di jalannya. Wa qauluhu alaihi salatu wassalamu, dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi ta'ala minal mu'minid dha'ifi. Al-mu'minu, orang mukmin, al-qawiyyu, yang kuat, khairun, lebih baik, wa ahabbu, dan lebih dicintai, ilallahi ta'ala, oleh Allah ta'ala, minal mu'mini, daripada orang mukmin, ad-dha'ifi, yang lemah. Wa fi kulli khairin fahris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Karena itu pada tiap-tiap kebaikan fahris, peliharalah olehmu, jagalah olehmu, alama, atas apa-apa, yanfa'uka, yang menjadi manfaat bagimu, wasta'in billahi, dan mohonlah pertolongan kepada Allah, wala tu'jiz, dan janganlah melemah. Fa in ghalabaka amrun, apabila mengenai kepadamu satu urusan, faqul, maka ucapkanlah, qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Qaddarallahu, Allah telah menakdirkan, wa ma, dan apa-apa, syaa, yang dikehendaki olehnya, fa'ala, maka diperbuat olehnya. Wa iyyaka, dan jauhi olehmu, walau fa inna law taftaha amala syaitani, jauhi olehmu, walau, dan sekiranya, fa inna, karena sesungguhnya, lau itu, ya, sekiranya itu, taftahu, bisa membuka, amala syaitani, perbuatan setan. Qultu, aku berkata, pengarang kitab ini, la li'anna, karena bahwasanya lau, bahwasanya lau itu umpamanya, la yaqulaha, tiada diucapkan olehnya, tiada diucap ha atas lau, fil aksari, pada kebanyakan orang, illa ajizun wa kaslanun, kecuali orang yang lemah, kaslanun, malas, yafutul umuri al-hasanati, memutuskan perkara-perkara yang baik, atau putus atau lemah perkara-perkara yang baik, indal mutamakkini, di saat orang-orang itu telah mutamakkin, telah menentukan, minha, daripada umurul hasanah, min ajzihi, sebab kemalasannya, sebab kelemahannya, wa kaslihi, dan sebab kemalasannya, au mu'tamidun, atau orang berpegang, ala haulihi wa quwwatihi wa sa'atihi, atau orang berpegang kepada dayanya Allah dan kekuatannya Allah, wa sa'yihi wa hilatihi, kerjanya Allah dan usahanya Allah, yahsabu, menyangka, annahu, bahwasanya dia, yanjua, bisa selamat, bihtirazihi wa hirsihi, sebab menjaganya dan merawatnya,
amma dari apa-apa qadallahu alaihi yang Allah telah menentukan padanya. Wa qad qala alaihi salatu wassalamu, dan sungguh telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yughni hadarun min qadarin. La yughni, tiada memiliki kemampuan, hadarun memelihara, min qadarin daripada ketentuan Allah. Fata'ammal dzalika, maka pikirkanlah hal itu. Wa am'in, dan perdalamlah an-nadhara, pandangan mata batinmu, fihi, padanya. Fa innahu, karena sesungguhnya itu hadis, maknan, ya, secara makna, jalilun, mengandung keagungan, tahtahu, di bawah makna yang terkandung dalam hadis itu. Ilmun kasirun, pengetahuan yang banyak. Wa ilallahi, dan hanya kepada Allah, aqibatul umuri, kembalinya segala urusan. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, kembali kita mendapatkan nasihat-nasihat yang baik lewat kitab ini yang dikarang oleh seorang ulama, mengajarkan kepada kita bahwa hidup ini pilihan. Hidup adalah pilihan. Kita mau memilih yang mana? Memilih kebaikan atau memilih keburukan? Semua ada konsekuensinya masing-masing. Ketika kita memilih kebaikan, maka kita siap-siap tidak disenangi oleh orang-orang yang berbuat keburukan. Ya. Kalau kita memilih kebaikan, siap-siaplah kita ini tidak disenangi oleh orang-orang yang berbuat keburukan. Tentu kalau kita berbuat baik disenangi oleh orang-orang yang berbuat kebaikan. Tetapi ketika kita memilih keburukan, maka kita akan disenangi oleh orang-orang yang berbuat keburukan, dan tidak disenangi oleh orang-orang yang berbuat kebaikan. Paham apa enggak nih? Kita memilih menjadi orang baik, maka orang yang tidak baik itu pasti memusuhi kita, karena dia pinginnya kita sama-sama tidak baik. Kalau kita berbuat baik, orang-orang yang sudah baik duluan seneng. Alhamdulillah, rupanya dia sudah sadar, dia sudah mulai berbuat baik. Tadinya nggak pernah kelihatan ke musola, sekarang udah mondar-mandir ke musola. Tadinya nggak nongol-nongol ke pengajian, sekarang sudah ikut pengajian. Orang baik seneng. Tapi orang tidak baik nggak seneng. Kenapa? Kehilangan teman dia. Wah, teman kita hilang satu. Biasanya kongko di sini, kongkonya udah pindah no ke musola. Kan begitu. Kalau kita menjadi orang yang tidak baik sebagai pilihan bagi kita, maka orang-orang yang tidak baik seneng. Kalau ketemu sama kita, tos kita, friend gitu. Ya, kita jadi friend, ya. Minum, mabok bisa bareng, main judi bisa bareng, ngayap bisa bareng. Disenangi oleh orang-orang yang tidak baik. Orang baik menunjukkan ketidaksenangan atau tidak? Orang baik menunjukkan kesedihan, bukan tidak senang tapi sedih, maka kemudian mendoakan kita manakala kita sudah berkumpul dengan orang-orang yang tidak baik. Itu orang baik. Orang baik itu pandangannya jauh terhadap orang yang sudah baik, senang bersyukur. Terhadap orang yang belum baik, dia tetap mendoakan supaya menjadi orang baik. Masya Allah. Lah, tergantung kita
kita ini sudah baik atau sudah tidak baik. Dan kita ini sudah baik atau sudah tidak baik. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, ya, Allah memberikan keutamaan bagi orang-orang yang sudah baik, pahala yang besar ketimbang orang-orang yang belum baik. Nah, bahasa gampangnya begitu. Kalau kita sudah baik, sudah datang ke musola, sudah sholat jamaah, sudah ikut pengajian, sudah ikut yasin tahlil, sudah ikut zikir, kumpul bareng, maka kita diberikan keutamaan oleh Allah. Apa keutamaannya? Bukan duit, bukan fulus, bukan jabatan, ya, bukan pula sanjungan dari orang-orang sekitarnya, tapi keutamaannya adalah nilai kebaikan yang menjadi pahala, menjadi bekal kita saat nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang belum baik bagaimana? Mereka sudah disiapkan pahala oleh Allah. Allah menunggu kapan dia baik. Kok nggak baik-baik, ya ditahan sama Allah, ya, pahalanya ditahan. Tapi begitu dia turun, dia melakukan kebaikan, maka pahalanya dialirkan, disampaikan kepadanya. Masya Allah. Maka kita terhadap saudara-saudara kita yang belum baik, tugas kita bukan menghina, bukan menjelekkan, bukan menyakiti, tapi mendoakan. Doakan terus, doakan terus. Karena orang yang bisa mendoakan sesama saudaranya, orang yang mampu mengendalikan diri, tidak berbuat yang tidak baik terhadap orang-orang yang belum baik, mampu mengendalikan emosi sehingga tidak menghujat atau mengadili kepada orang yang tidak baik, Rasulullah menyebutnya adalah mukminun qawiyun, orang mukmin yang kuat. Orang mukmin yang kuat hatinya bersih. Kalau hati bersih, keluarnya bersih, ya. Maka makalahnya Sayyidina Ali, lentera pagi tadi bagi apa Pak Man? Seorang yang berilmu ketika hatinya bersih, maka ilmu yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Orang berilmu sekalipun, tapi kalau hatinya kotor, lalu dia menyampaikan ilmu, maka ilmunya putus, tidak menjadi bermanfaat. Masya Allah. Itu makalah, ya, ucapan dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nah, sementara baik dan tidak baik itu harokah awalnya dari Allah. Baik dan tidak baik itu gerakan awalnya dari Allah. Kalau orang ini belum dibuka hatinya untuk berbuat baik oleh Allah, sekalipun dikelilingi orang baik, didorong-dorong, diajak untuk baik, maka dia belum berangkat menjadi orang baik. Kenapa? Sebab hatinya masih tertutup. Firman Allah apa? May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka tidak seorang pun bisa menyesatkan. Sebaliknya, siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak seorang pun bisa memberikan petunjuk kepada orang yang disesatkan oleh Allah. Karena itu Allah, Rasulullah mengajarkan kepada kita banyak-banyaklah kalimat hauqalah. Apa itu hauqalah? La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula, tidak ada daya, tidak ada kemampuan bagi kita untuk bisa mencegah diri dari berbuat maksiat. Kita berbuat maksiat, itu diri kita tidak bisa mencegah untuk berhenti dari berbuat maksiat, kecuali atas kehendak Allah.
Berarti Allah menghendaki kita menjadi baik, sehingga kita ditahan oleh Allah supaya kita tidak jatuh pada perbuatan maksiat. Wala quwwata dan tidak ada kekuatan bagi kita untuk bisa melakukan kebaikan. Dorongan orang berangkat sholat berjamaah itu adalah harokah awalnya dari Allah. Telinga ini dibuat tembus, bukan telinga, daun telinga semata. Begitu dengar hayya 'alas shalah, tinggalkan semua, klepat, berangkat dia. Ini harokahnya dari Allah. Telinga kita tembus undangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau telinga kita belum tembus undangan Allah, berapa banyak setiap masuk waktu kita dengar suara adzan yang berbeda-beda. Ada ciri khasnya masing-masing, ya. Al-Hikmah, Pak Man, lagu adzannya gaya beliau, ya. Aryani, siapa sekarang muadzinnya, gaya beliau, ya. Di Nurul Islam gayanya lain lagi. Di Al-Ihsaniyah, ya, Mas Darno ada gayanya. Di Mushola At-Taqwa Pak Marsono ada gayanya, ciri khas, ya. Ya. Terus gitu. Itu kan kedengeran semua kalau sudah masuk waktu, ya. Ketika sudah masuk waktu semua terdengar dari masjid, dari mushola, dari mana. Ya kalau bilang nggak denger itu kebangetan. Ya. Kalau bilang nggak denger itu kebangetan. Nggak denger saya adzan, tahu-tahu udah jam 4 sore ini. Orang suara adzan sebegitu banyaknya masa nggak dengar? Allah, kan gitu. Nah, kalau telinga kita udah tembus, di mana kita dengar suara adzan yang pertama, kita bergegas. Nah, itu berarti sudah ada gerakan Allah untuk kuat menegakkan perintah Allah. Maka la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya yang mampu mencegah orang berbuat maksiat, berbuat dosa, dan tidak ada kekuatan yang mampu mendorong orang untuk berbuat kebaikan illa billahi, kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh pantes kita ini tiap 5 waktu dalam bacaan surat Al-Fatihah ada kalimat ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan aku ya Allah jalan yang lurus. Artinya bukan berarti kita belum mendapatkan jalan yang lurus, tetapi supaya ada muhafadzatu nasrillahi, ya, kepada kita, supaya ada pemeliharaan pertolongan Allah kepada kita, sehingga jalan kita itu terus ada pada jalan siratal mustaqim. Jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang sudah kau berikan nikmat atas mereka. Siapa yang sudah diberikan nikmat? Orang-orang pendahulu kita, mereka orang yang istiqomah, mereka orang yang selalu dalam kebaikan hingga meninggalnya ada dalam kebaikan. Itu namanya alladzina an'amta alaihim. Contohnya siapa? Minal anbiya wal mursalin wasyuhada wassalihin wassiddiqin. Orang-orang yang sudah mendahului kita. Adapun orang-orang yang masih bersama dengan kita, sekalipun hari ini sudah baik, ada nggak jaminan sampai meninggalnya baik? Belum tentu, ya, belum tentu, ya. Kembali kepada bagaimana Allah memberikan finish pada orang itu. Ada orang yang dari kecilnya baik, tua-tuanya nggak baik, matinya nggak baik, ya. Ada yang dari kecilnya nggak baik, tua-tuanya sadar jadi baik. Ada yang dari kecil baik sampai tua baik, meninggal baik wajar.
Ada pula orang dari kecil nggak baik sampai tua nggak baik sampai mati nggak baik juga. Ada yang begitu. Karena itu kita latihan terus-menerus berbuat baik. Sebab innamal a'malu bi khawatimiha, kata Rasulullah, sesungguhnya amal perbuatan kita tergantung terakhirnya. Terakhir itu ya saat kematiannya. Kan kita nggak pernah tahu nanti terakhir malaikat pencabut nyawa mencabut roh kita nggak tahu kita sedang apa. Apakah sedang ngaji, atau sedang sholat, sedang sujud, sedang tahajud, atau sedang mancing, ya, atau sedang bersama dengan ya perempuan, atau lagi mabok, kita nggak pernah tahu. Maka latihan terus kita melakukan kebaikan. Nah, pekerjaan yang seperti itu, kata Rasulullah, kata pengarang kitab ini, fahris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Ya. Hati-hati, jaga dan pelihara perjalananmu untuk mengambil langkah apa-apa yang bermanfaat. Yang tidak bermanfaat, buang. Yang manfaat, ayo dikerjakan. Ambil langkah apa-apa yang menjadi manfaat kepadamu dan terus-menerus mohon pertolongan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus seperti itu. Jangan pernah melemah. Nah, yang melemahkan kita dari terus-menerus dalam kebaikan itu apa? Amrun dunyawiyun. Urusan-urusan dunia yang bikin kita lengah, bikin kita lalai lupa, yaitu urusan-urusan dunia. Tuh. Udah nggak siapa kalau lagi asik nonton HP mah suara adzan di mana-mana juga nggak kedengeran. Iya, iya. Lagi main, lagi kongko, lagi apa, lagi asik, ada suara adzan berkumandang di beberapa tempat, nggak kedengeran sama dia. Karena kupingnya disumpel sama amrun dunyawiyun, urusan-urusan dunia. Yang urusan dunia itu digerakkan oleh setan. Urusan dunia itu digerakkan oleh setan, gerakan setan itu. Ya. Kalau misalnya lagi nonton YouTube, ya, satu YouTube selesai, ya, keluar lagi iklan YouTube yang lain yang lebih asyik. Ya. Belum selesai atau udah selesai, muncul lagi iklan yang lain yang lebih asyik lagi. Ujung-ujungnya, waktu masih panjang ini biarin deh, ntar hilang dah kita. Hilang kita berjamaah, siapa yang tepuk tangan? Setan. Ore, gue menang, yes. Ya, kita mah cengar-cengir aja, padahal kita rugi karena kita kalah oleh setan. Maka fahris, ya, jaga, pelihara dengan baik. Kalau kita sedang sibuk oleh amrun dunyawiyun, urusan-urusan duniawi, padahal sudah ada panggilan Allah untuk berjihad, ya, di antaranya sholat berjamaah, taklim dan sebagainya, atau ajakan-ajakan kebaikan, maka ucapkan olehmu qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Semua sudah ditentukan oleh Allah. Kalau memang Allah menghendaki, maka pasti akan mengerjakan. Tapi jangan ngomong doang tapi nggak jalan, ya. Ya, qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Allah sudah menakdirkan apa yang dikehendaki oleh Allah, maka diperbuat oleh hambanya. Ini kan sama dengan kalimat insya Allah. Bapak kalau diundang orang jawabnya apa? Insya Allah. Besoknya pas waktunya datang apa enggak? Insya Allah lagi. Nggak datang. Kenapa nggak datang? Orang saya jawabnya insya Allah. Insya Allah kan bukan kata pasti. Nah, ini ada sebabnya, ya, bahwa Rasulullah
itu mengatakan janji kepada orang, udah pokoknya besok saya datang. Maka turun ayat, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun ghadan walakinnallahu ma yasha. Kamu jangan sekali-kali mengatakan besok pasti gue jalan ya. Besok jam 10 gue udah sampai rumah lo. Gue gak boleh ya. Jangan bicara kata pasti. Apa kata Pak Haji Umairama ya. Jangan bicara kata pasti tapi ucapkan insya Allah. Ya. Kalimatnya begitu ya. Jangan bicara kata pasti tapi ucapkanlah insya. Nah, kalimat insya Allah yang dimaksud itu insya Allahnya santri. Insya Allahnya maknanya ya, kalau tidak ada halangan saya pasti akan datang. Halangannya apa? Sakit. Sakit yang menjadikan sebab tidak bisa jalan ke tempat yang dia janjikan. Tapi kalau sakitnya sakit panu, ya, kenapa ente kemarin kagak jalan ke rumah saya? Katanya udah mau jalan, udah insya Allah. Iya, saya sakit apaan? Sakit panu, nggak ngaruh, nggak ngaruh itu. Jadi terus seperti itu. Kalau kamu tidak bisa menggerakkan, kalau kamu tidak bisa menggerakkan kepada apa yang dikehendaki oleh Allah, ingat, inna law taftahu amal syaitan. Maka kalimat law yang kamu ucapkan itu adalah pekerjaan setan. Jadi banyak pekerjaan setan, bahasa-bahasa setan yang dipinjamkan kepada kita. Misalnya hari gini nyari duit yang halal, yang haram aja susah. Itu omongan setan ya. Setan meminjamkan kalimat kepada kita. Kalau orang bilang sabar kan ada batasnya. Ingat, itu kalimat setan. Sabar itu tanpa batas ya. Sabar tanpa batas ya. Kalau misalnya muncul kalimat, ya, sekarang mah dunia kudu kita cari ya, wajib ya, wajib kita cari nih. Kalau kita nggak cari kita bisa mati gitu. Nah itu juga itu kalimat setan. Akhirnya menghalalkan segala cara, akhirnya berani meninggalkan ibadah. Ada orang yang ngomong begini, kerja nyari duit buat nafkah keluarga hukumnya wajib, ngaji hukumnya wajib, sama-sama wajib ya. Kalau kerja nyari rizki itu buat ngempanin keluarga, kalau keluarga sampai mati dosa. Kalau meninggalkan ngaji kan nggak apa-apa, besok masih ada waktu. Bagaimana jawab kita? Jawab kita bagaimana kira-kira? Memang ngajimu itu 24 jam. Ngajimu kan paling sejam. Iya. Dudukmu di majelis ilmu kan paling hanya satu jam. Satu hari berapa jam? Sebut 12 jam, karena malamnya buat istirahat. 12 jam kita ambil cuman 1 jam, sisanya masih banyak. Maka kalau kamu bilang cari duit itu wajib buat nafkah keluarga, lebih memilih cari duit meninggalkan ngaji, itu berarti kamu cuma cari alasan, cuman cari alasan. Masih banyak kok kesempatan waktu untuk tetap bisa mencari rezeki. Malah dua-duanya dapat, ngajinya dapat, cari rezekinya dapat, berkahnya juga dapat. Jadi bahasa ringannya begini, bahasa sederhananya begini. Kalau ada panggilan Allah kita enggan untuk bergerak, itu kita ngomelin diri kita, setan lo, gitu caranya. Setan nih, wayahnya ibadah aja susah. Diomelin diri sendiri.
nanti dengan sendirinya kita akan terbiasa. Orang biasa kalau ba'da subuh itu tadarrus Al-Quran 1 juz ya. Awal-awal itu nggak mungkin 1 juz sekaligus selesai, paling 2 lembar udah nguap ya. Tapi kalau berhenti tadarrus Al-Quran, aktivitas yang lain, melek lagi itu mata. Maka kalau nguap, omelin diri kita, setan loh. Jadi kita terusin, sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, udah lancar biasa ya. Sekalipun misalnya ada rasa ngantuk, hilang tuh ngantuknya, karena ini adalah dorongan setan supaya kita tidak ibadah. Terus begitu, itu harus digerakkan. Nah, kata Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, li'anna laula yaqulaha fil aksari illa ajizun kaslanun. Orang itu kebanyakan pasti melemah dan malas ya. Ya. Maka ada doa yang diajarkan ya, oleh baginda Rasulullah SAW ya. Juga ini doa biasanya dibaca orang tawaf dan sa'i. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Itu Allahumma habbib ilainal iman. Coba bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Udah pernah baca? Udah. Kapan? Barusan. Alhamdulillah. Allahumma ya Allah, habbib ilainal iman, cintakan pada diriku keimanan ya. Cintakan iman ada dalam diriku, cintakan aku terhadap iman kepada Allah. Wa zayyinhu fi qulubina, ya Allah, jadikan iman itu hiasan dalam hatiku. Wa karrih, dan bencikan ilainal kufra, bencikan dari diriku kekafiran, wal fusuqa, dan kefasikan, wal isyana, dan kemaksiatan, waj'alna minar rasyidin, ya Allah, jadikan aku masuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Cakep gak? Cakep. Amalin ya. Ya, ya, amalin itu. Pendek apa panjang? Panjangan mana? Fatihah. Panjangan Fatihah. Fatihah hafal enggak? Hafal. Ini kudunya lebih hafal, cuman aja baru denger ya. Kalau Fatihah dari kecil udah hafal, jadi tidur ngelindur baca Fatihah juga bener. Jangan Fatihah yang hafal Yasin, tidur ngelindur baca Yasin, dari Yasin wal Qur'anil Hakim sampai innama amruhu idza arada syai'an yaqul kun fayakun, hafal sekalipun ngelindur ya. Tapi kalau ini karena memang belum diamalkan, maka ya rada-rada sulit menghafalkannya. Tapi baca oleh kita, karena ini cara kita supaya Allah menempatkan iman dalam diri kita dan mengeluarkan kekufuran, kemaksiatan, dan hal-hal negatif yang lain. Orang itu kebanyakan mengedepankan malas ya. Hujan nih gede, maghrib, wah masih hujan ya. Malam Selasa giliran ngaji, tapi hujan, gimana ya? Kira-kira Ustadz datang apa enggak? Ntar giliran kita udah nyari payung, basah-basah, ke musola, Ustadz nggak datang lagi. Ya, mendingan gak usah datang dah daripada kecewa.
Nah, ini yang kadang-kadang menyemangati saya sebagai tenaga pengajar. Sekalipun hujan, kalau memang masih bisa, nggak banjir atau hujan geledek, hujan badai, sekedar hujan, usaha datang, supaya tidak menjadikan sebab jamaah kecewa. Kalau umpamanya kejadiannya berbalik, Ustadz udah datang ke majelis taklimnya gelap, ya, nggak ada orang yang datang, ya, maka guru tidak akan kecewa, ya. Guru tidak akan kecewa sekalipun posisinya seperti itu. Misalnya kita datang, ya, guru datang di sini cuman bertiga, Ustaz, cuman bertiga kita nih, yang lain pada nggak datang, orang hujannya gede begini, gitu. Ya udah, bertiga ayo kita ngaji, baca aja dah. Atau kalau misalnya ya udah Ustaz, kita zikir aja dah, atau apa gitu ya, itu silahkan aja. Tapi jangan sampai ya menjadikan sebab orang ngajar, begitu yang mau diajarin pada nggak hadir, lalu kemudian kecewa. Nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Wah, sepi nih, nggak ada yang datang nih, amplop hilang nih, apalagi deh tuh, ya, itu lebih parah. Ustaz, hari ini ngaji libur ya, orang-orangnya pada tor itu diajak Pak RW ke puncak. Wah, amplop hilang nih. Nggak usah berpikir begitu, rezeki Allah yang ngatur gitu. Jadi saya ngajarin aja yang kadang-kadang punya pekerjaan seperti saya, itu harus melatih diri untuk tidak kecewa terhadap orang lain. Karena kecewa juga dorongan setan. Kita kuatkan dengan kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Fata'ammal dzalika wa am'inin nadhara fihi. Maka jadikanlah angan-angan bagimu, angan-anganlah, pikirkanlah dan perdalam pandangan mata hatimu fihi, di dalamnya, fa innahu ma'nan jalilun tahtahu ilmun kasirun wa ilallahi aqibatul umur, ya. Hadis Rasulullah SAW yang pendek, ya, yaitu la yughni hadarun min qadarin, tidak akan kaya, ya, tidak akan mulia, hadarun, sebuah pemeliharaan, min qadarin, dari ketentuan Allah. Jadi tidak ada orang yang mampu untuk merawat sesuatu, untuk membiasakan sesuatu, kecuali semua itu adalah atas ketentuan Allah. Kalau bahasa kita, ya semua sudah ditentukan oleh Allah. Bahasa model sekarang, alhamdulillah qadarullah. Kan bahasa sekarang suka muncul tuh, alhamdulillah nih qadarullah, saya selamat. Padahal kemarin di tol Cipularang itu kecelakaan beruntun, alhamdulillahnya saya tidak lewat situ. Qadarullah artinya semua itu atas kehendak Allah. Maka am'inin nadhara fihi, ya, pertajam pandangan mata batinmu, karena sesungguhnya Allah itu menentukan yang baik. Allah menentukan yang baik. Adapun hasilnya baik, berarti hajat hamba sesuai dengan iradah Allah. Kalau ketentuannya pada hal yang tidak baik, berarti hajatnya manusia belum maksimal, sehingga tidak sampai pada ketentuan Allah yang baik. Maka kata Nabi Allah Ibrahim, wa idza maridtu fahuwa yashfin, kalau aku sakit maka Allah yang kasih sembuh. Nabi Ibrahim tidak mengatakan kalau aku dikasih sakit, tapi kalau aku sakit, berarti penyebab sakit itu dari diri kita, sampainya pada sakit dari Allah. Penyebab sakitnya dari
dari kita sendiri. Udah tahu umur sudah tua ya, sudah nggak kuat kena air hujan ya, mbok nunggu sebentar ya, orang hujannya juga sebentar-sebentar doang. Udah dibilangin, Pak sini Pak, nih sini ngopi dulu dah sini sambil nunggu hujan, nggak mau, udah biarin di sini aja. Tahu-tahu lari dia, terabas hujan sampai di rumah jebres, sakit dia. Apa penyebab sakitnya? Air hujan. Karena siapa? Karena dirinya ya. Tapi yang ngasih sembuh siapa? Ultraflu nggak ngasih sembuh, bodrek nggak ngasih sembuh, peramek nggak ngasih sembuh. Siapa yang ngasih sembuh? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sesungguhnya qadarullah itu baik, takdir Allah itu semuanya baik, tapi tergantung kepada usaha manusianya. Karena itu wa ilallahi aqibatul umur, semua urusan itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Semoga menjadi renungan yang baik, ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.